Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang ingin memimpin doa? Dipersilakan untuk Albar untuk memimpin doa. Sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu kan? Ya. Perkenalkan, nama Ustaz kita dapat dari Yayasan Guru Prodi BKPI Bimbingan Muslim dan Agama Islam. Sebelumnya kita berasal dari Muara-Enim, Palembang. Sudah tahu kan? Tahu. Silakan dari adanya untuk perkenalkan lebih dahulu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kurniawan, asal Kota Bilir, Palembang. Dari Desa Pulau Sumur. Perkenalkan, nama saya Pak Hana Uli. Saya asalnya dari Cirebon, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Mira Putra, asal dari Bukima, paling jauh. Lutfi. Lanang kok? Jadi materi kita pada siang hari ini yaitu bahaya berpacaran tentang memahami dampak negatifnya. Baiklah, Ustaz akan menjelaskan itu terlebih dahulu apa itu pacaran. Jadi pacaran ini adalah suatu hubungan romantis antara dua individu yang menurutnya melibatkan ekspresi kasih sayang, keintiman, dan komitmen informal. Kalau secara bahasa Indonesia, jadi konsep pacaran ini memiliki berbagai persepsi, mulai dari bentuk penjagaan menuju pernikahan hingga sekadar hiburan semata. Baik dibalik romantisan yang sering digambarkan, terdapat potensi bahaya yang perlu diwaspadai. Baiklah, adik-adik, apakah kalian sudah tahu apa itu pacaran? Sudah. Di sini, apakah kalian sudah tahu apa itu dampak dari pacaran? Sudah. Jadi dampak dari pacaran ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang satu, sakit hati.
hati dan kecewaan. Jadi mungkin dalam suatu hubungan pernah kalian melakukan perpisahan dalam suatu pacaran, seringkali menyebabkan luka emosional yang mendalam, bahkan bisa memicu trauma yang mendalam. Nah, jadi kalau kalian pacaran, sakit hati, bisa menimbulkan trauma dalam hati kalian. Misalnya kalian pacaran sudah 3 tahun lebih kan, kalian sudah cinta mati, terus kalian putus kan. Jadi pacaran ini bisa menyebabkan trauma yang mendalam. Lanjut, stres dan tekanan. Jadi pacaran ini pun bisa menyebabkan stres dan tekanan. Tuntutan untuk selalu membahagiakan pasangan atau menjaga hubungan bisa menimbulkan stres dan kecemasan yang berlebih. Nah, jadi kalau kalian pacaran bisa kalian merasa ketergantungan dalam suatu hubungan. Misalnya Alfa tergantungan sama Pika. Alfi. Misalnya kalau kalian malam kita tidur, jadi kalian bergantungan, bisa menyebabkan kalian stres. Ada? Iya. Dan dampak selanjutnya kalau kita pacaran bisa ketergantungan emosional. Jadi ketergantungan emosional ini adalah seseorang bisa menjadi sangat bergantung pada pasangannya atau kehilangan jati diri sendiri dan sulit berfungsi tanpa kehadiran mereka. Jadi kalau seseorang ketika sudah putus, kalian bisa merasa ketergantungan emosional itu kan. Jadi kalian bergantungan pada pacar kalian, kan? Jadi itulah dampak dari pacaran. Selanjutnya adapun dampak psikologis ataupun hilangnya percaya diri dan kecemasan. Jadi dampak selanjutnya dari pacaran ini adalah dampak psikologis. Tahu kalian psikologis? Dampak pikir saya jadi terganggu. Ini Ustaz akan menjelaskan. Pacaran ini bisa mengikis rasa percaya diri kalian, terutamanya jika terjadi perbandingan diri dengan orang lain atau adanya kritik dari pasangan kalian. Nah, selanjutnya itu kecemasan yang berlebih tentang masa depan hubungan, kekuatan, ketakutan akan ditinggalkan atau kekhawatiran tentang kesetiaan pasangan dapat mengganggu kesehatan mental kalian. Contohnya, misal kalian merasa tersakiti antara pasangan kalian, jadi bisa menyebabkan dampak ke mental kalian. Dan pacaran ini pun mengganggu masa depan kalian ataupun akademik kalian kan, seperti gangguan fokus dan prestasi menurun. Jadi di sini dibagi menjadi 3 bagian. 1. Prioritas bergeser, 2. Penurunan konsentrasi, dan 3. prestasi akademik menurun. Jadi Ustaz akan bahas satu persatu. Jadi prioritas bergeser ini adalah waktu dan energi yang seharusnya dilakukan untuk belajar atau mengembangkan karir seringkali tercipta untuk pacaran. Jadi pacaran ini bisa juga mengganggu kalian dalam belajar. Nah, contohnya kalian belajar fokus, kalian itu terbayang terus. Nah, jadi itu adalah salah satu penyebab
salah satu penyebab menurunnya karir kalian kan dalam belajar. Nah, selanjutnya itu penurunan konsentrasi. Nah, kalau masalah hubungan atau pacaran, yang ini dapat menyebabkan pikiran terpecah serta sulit fokus pada tugas-tugas yang penting. Nah, jadi kalau kalian bertugas, misalnya dengan pacaran, untuk WKWR kan, nah, dari selaku yang itu. Nah, jadi dalam kalian belajar itu banyak terus di dalam tugas itu pikiran terus. Nah, jadi pacaran itu dapat membangun konsentrasi kalian dalam belajar. Lanjutnya, dampak sosial. Terputusnya hubungan dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi ketika seseorang terputus pada hubungan atau pacaran, ia mungkin mengabaikan teman-teman, keluarga, dan dapat menyebabkan isolasi sosial. Jadi dampak selanjutnya kalau kalian pacaran itu, nah, kalian tidak fokus lagi pada teman-teman kan. Memang bagi kami kan tidak dibolehkan pacaran kan. Nah, mungkin nanti kalau kalian keluar di sini, nah, pacaran itu bisa mengganggu teman-teman kalian. Contohnya kan kalau kalian pacaran itu pasti kan setan terus kacau. Jadi kawan kalian yang di samping diabaikan. Contohnya berapa kan? Misalnya kalau kalian makan, kan terus setan terjadi. Terganggu dampak sosialnya. Ini ragu kau. Oke, dampak spiritual. Jadi dampak spiritual ini yaitu menjauh dari nilai dan ajaran agama. Kalau di ajaran agama, pacaran itu memang tidak boleh kan, berlaku zina. Pacaran ini seringkali membawa seseorang pada tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan nilai-nilai moral yang diajarkan sejak kecil. Fokus ini pada kekuasaan dunia ini dalam pacaran dapat mengaburkan tujuan hidup spiritual dan menjauhkan dari ibadah. Jadi kalau dalam agama Islam pacaran memang sudah dilarang kan. Jadi kalau kalian pacaran terlalu dekat bisa menyebabkan zina. Nah, zina. Sudah. Lanjut, mitos dan realita pacaran, mengupas kepercayaan yang salah. Apakah pacaran itu mitos? Coba aja, pacaran pasti berujung ke pernikahan. Realitanya, banyak hubungan pacaran berakhir di tengah jalan, meninggalkan duka yang dalam mahir dan bertanya sudah pacaran, misalnya kan sepekan baru 2 tahun untuk mendadak pasangan orang lain. Kalau memang kalian jodoh, kalian kemana-mana kan? Oh iya. Dan akhirnya yang kuasa. Nah, ini selanjutnya, apakah pacaran itu bisa membuat kita lebih bahagia? Kalau yang pastinya, realitanya kebahagiaan datang dari dalam diri dan hubungan yang sehat, bukan hanya dari status pacaran. Jadi bagaimana kita mencari hubungan sehat pada pacaran? Anggaplah pacaran itu sebagai teman soal pacaran kan? Itulah TTM baik. hubungan yang sehat. TTM.
dapat dilakukan melalui interaksi yang sehat. Kedua, harus melalui fase pacaran yang penuh risiko. Jadi maksudnya itu kalian itu mengenal pasangan itu secara yang sehat tanpa pacaran. Misalnya kalian itu juga orang tua kan cukup tahu baik kan orang itu dirinya langsung baik kan langsung pernikahan atau jangan kalian pacaran kan penjelasan. Lanjut ya. Ya. Alternatif sehat membangun hubungan yang positif tanpa pacaran. Di sini dibagi menjadi 3. 1. Perluas lingkungan pertemanan. 2. Kembangkan diri. 3. Cari mentor atau panutan. Jadi kita bahas satu persatu. Perluas lingkungan pertemanan. Fokus pada membangun pertemanan yang solid dan mendukung. Contohnya itu interaksi dengan positif dengan banyak orang yang mengurangi ketergantungan pada suatu individu. Jadi maksud di sini kalian perluas pertemanan agar kalian terhindar dari pacaran. Kalau kalian misalnya kalian teman, jadi kalian itu mudah untuk melakukan interaksi. Jangan bergantung pada pacar. Paham? Selanjutnya itu kembangkan diri. Investasi waktu dan energi untuk hobi, pendidikan, mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh akan menarik hubungan yang lebih sehat untuk masa depan. Jadi kalau kalian masih sekolah, jadi kalian fokuslah ke hobi, mengembangkan diri, tetap menjadi kepribadian yang menarik. Kalau kalian kepribadian yang menarik, contohnya kan, kalau kalian banyak pala dengan Quran kalau itu pesantren kan, itu cewek dengan kalian kan, misalnya kalian tuh fokus masa depan kan. Wah, aku tak tahu mati saya apa, bisnis, misalnya bisnis apa kan, jualan brand, misalnya kan. Kalau jadi kalau kalian mengembangkan bisnis kalian tuh, jadi Tino yang akan jadi kita kalau kita banyak duit. Iya, yang aslinya tuh. Jok. Yo bisa. Bisa ya. Lanjut dari mentor atau wanita. Belajarlah dari orang-orang yang memiliki hubungan yang sehat, baik dalam pertemanan maupun pernikahan yang langgeng, dapat memberikan wawasan yang beragam. Jadi hubungan yang sehat itu adalah yang dapat memberikan kalian wawasan. Jadi kalian bergaul pada kelas kalian. Positifnya dia kan sudah melalui kan, kalian sudah bercerita atau bertanya kan. Contohnya adik-adik kan bertanya kepada kami yang sudah berkuliah kan, mana Kak, ada kami tidak pacaran kan, kalau Kak, ada kami harusnya bisa fokus belajar. Ada yang ingin bertanya? Ya. Belum? Belum. Kalau tidak ada yang bertanya, Ustaz yang bertanya. Siapa di sini nggak pernah pacaran? Abah. Hijau. Siapa yang pernah di pondok nggak pacaran? Mereka. Nah,
lagi kepada ya kalau kedua usaha kuliah tamat ada pekerjaan usaha pacaran resmi KW Taruh. ya taruh itu ada pacaran satu taruh kalau tamat SMK ada pekerjaan itu pasti harus taruh resmi KW ya ya sini ada berpacaran. Oke, kalau libur Pacaran enggak? Pacaran enggak kan? dan kita pacaran dulu kan, dulu bantu mak kalian. Ustaz pacaran enggak, Ustaz? Ini ada. Mana HP kata dia? Lanjut, kan? Lanjut, Ustaz akan menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Jadi kesimpulannya, pilihan yang bijak untuk masa depan yang lebih baik. Memilih untuk tidak pacaran bukan berarti menolak cinta atau hubungan, melainkan memilih jalan yang lebih aman dan martabat untuk menentukan pasangan hidup. Dalam memahami bahaya pacaran, kita dapat membuat keputusan yang bijak, utamakan pertumbuhan kepribadian untuk menjaga kesehatan emosional, psikologis, dan spiritual kita. Jadi di sini kita lebih mengutamakan pertumbuhan kepribadian kita, olahraga, dan serta menjaga kesehatan emosional kita, serta menjaga psikologis atau mental kita. Jadi jangan lupa berpacaran ya. Jadi trauma mental gitu kan. Jadi kamu penting lagi kalau mau rapi kalau kalian sudah mental baru pacaran putus ini. Oke, kita lakukan terapi. Kalau itu terapi. Lanjut, kalau pacaran ini kan memang tidak boleh dalam Islam ataupun mengganggu spiritual kita. Jadi larangan itu jangan ditunjukkan. Itu larangan dari Allah kan. Bahwanya pacaran itu adalah siapa yang apalagi di sini? Ya. Apa? Ayat itu ada ya kan? Malah terpromosina. Ada yang mau bertanya? Belum. Nanti kalau kalian ingin konsultasi langsung baik BK ya. Malu-malu, rasa takut-takut. Jadi di BK itu bisa membantu mengentaskan permasalahan kalian. Permasalahan aku kalau kalian sulit baca dan keluar kalian bisa konsultasi kan. Ada duit? Kalau ada duit? Ya, Ustaz, ucapkan terima kasih kepada kalian sudah mendengarkan layanan informasi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Amin. Saya mohon maaf atas penyampaiannya, mungkin ada yang kurang jelas serta ada yang ribet kan, nanti tanyakan secara pribadi ya.